Salam sejahtera teman-teman mahasiswa dan tutor. Perkenalkan, nama saya Ananda Siti Syafina Salsabila dengan NIM 050635144 dari Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan paparan saya terkait artikel mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi dari artikel eksistensi bahasa Indonesia yang diberikan oleh tutor untuk tugas 3. Baik, saya akan membuka presentasi saya dengan menyatakan pernyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang mengikat seluruh masyarakat dalam satu kesatuan bangsa. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia diteguhkan sebagai bahasa persatuan yang mampu menyatukan keberagaman budaya dan etnis. Di era globalisasi saat ini, arus komunikasi internasional dan perkembangan teknologi membuat interaksi lintas negara semakin intens. Kondisi ini menghadirkan tantangan bagi eksistensi bahasa Indonesia, terutama karena dominasi bahasa asing yang kian kuat di ranah pendidikan, ekonomi, dan media digital. Oleh sebab itu, mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus mengembangkannya sebagai bahasa internasional menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Seperti yang tadi saya paparkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi global atau dapat dikembangkan menjadi bahasa internasional ditunjukkan oleh forum internasional seperti ISIS. Sedikit pengetahuan tentang ISIS atau Annual International Conference on Islamic Studies berasal dari Indonesia dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. ISIS adalah sebuah forum akademik internasional bergengsi yang mempertemukan para cendekiawan, peneliti, dan pakar studi Islam dari berbagai negara untuk mendiskusikan isu-isu global dan kontemporer dari perspektif Islam. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Juga ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta berbagai peraturan presiden dan kementerian. Artikel Siti Isnaniah menegaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional seperti ISIS menunjukkan peran strategis bahasa Indonesia dalam kontribusinya terhadap peradaban dunia. Selain itu, peningkatan jumlah mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia membuktikan bahwa bahasa Indonesia ini semakin diakui secara global. Karena itu, mempertahankan bahasa Indonesia berarti menjaga identitas bangsa, memperkuat diplomasi budaya, dan memastikan keberlangsungan pengetahuan yang berkembang dalam konteks Indonesia. Saya akan melanjutkan untuk memaparkan kendala serta tantangan dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Meskipun kedudukannya kuat, bahasa Indonesia tetap menghadapi sejumlah kendala, terutama didominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris di ranah akademik, teknologi, dan juga bisnis. Lalu penggunaan bahasa yang kurang tepat di media sosial yang menurunkan kualitas berbahasa generasi muda. Juga kurangnya kesadaran bahwa bahasa Indonesia ini memiliki fungsi ilmiah, heuristik, referensial, serta daya saing internasional. Yang terakhir, adanya minim keteladanan penggunaan bahasa yang baik dari sebagian tokoh publik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kegiatan akademik, media sosial, dan komunikasi formal. Juga mengikuti program-program literasi bahasa, misalnya pelatihan penulisan, penggunaan bahasa baku, atau lomba karya tulis ilmiah. Juga bisa mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia seperti mengikuti program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, juga menjadi relawan pengajar bagi mahasiswa asing. Ada juga mengapresiasi karya sastra dan budaya Indonesia sehingga bahasa Indonesia semakin kaya dan relevan. Selanjutnya, menumbuhkan kebanggaan berbahasa Indonesia sebagaimana dicontohkan oleh pejabat negara yang menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional seperti ISIS. Juga dapat mengoptimalkan regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah dengan memastikan penerapannya di lingkungan kampus, organisasi, dan institusi formal lainnya.
Kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan simbol identitas bangsa dan sarana penting dalam membangun peradaban nasional maupun global. Di tengah derasnya arus globalisasi, keberadaannya harus dijaga melalui kesadaran kolektif, pemahaman akan peran strategisnya, serta komitmen generasi muda dalam menggunakannya dengan baik. Dengan menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia, kita menjadikan bahasa ini bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga tamu terhormat di kancah internasional. Seluruh masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam melestarikan bahasa Indonesia sebagai bentuk cinta terhadap tanah air dan budaya. Berikut merupakan hasil pemaparan saya terkait artikel yang disajikan oleh tutor. Semoga dapat menjadi bahan diskusi yang baik dan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Terima kasih dan salam sejahtera.